Imam Syafi'i menulis itu kesaksian muridnya langsung. Imam Syafi'i itu punya murid banyak. Salah satu muridnya di Yaman itu Muhammad bin Abdullah Ad-Dustuhaib. Itu adalah salah satu murid Imam Syafi'i yang sangat masyhur, ulama juga. Selain dia ulama fikih, dia juga ulama tasawuf. Itu pernah melihat langsung tulisan tangan Imam Syafi'i. Jadi dia melihat langsung tulisan tangan Imam Syafi'i. Dia menulis di dalam tulisan tangannya itu, judulnya itu adalah As-Salatu Hajatin li Alfi Hajatin. Salat hajat dengan 100 hajat. Ya. Jadi salat sunat hajat ini langsung diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Imam Syafi'i. Salat sunatnya itu sama dengan salat sunat hajat dia 2 rakaat. Cuma ada yang diatur. Yang pertama bacaan surah. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa ala Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah sholat asar yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak ibadah sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu sholat sunnah yang tidak terikat oleh waktu, tapi terikat oleh keadaan. Jadi sekali lagi, ada satu sholat sunat dari sekian banyak sholat sunat yang ada yang terikat oleh keadaan tapi tidak terikat oleh waktu. Artinya apa? Sholat sunat ini dikerjakan karena keadaan, bukan karena waktu. Kalau sholat sunat duha itu terikat oleh waktu, waktunya mesti di waktu duha. Tahajud itu terikat oleh waktu. Tapi untuk sholat ini tidak diikat. Artinya kapanpun kita bisa kerjakan, hanya berkaitan dengan keadaan. Yakni sholat sunat hajat. Jadi sebenarnya doa itu adalah jalan terakhir setelah kita bisa menempuh beberapa rangkaian ibadah. Saya ingin sampaikan begini supaya kita terbiasa atau kita membiasakan diri setiap punya hajat kita pakai media sholat untuk berdoa. Ya. Jadi jangan sampai kita pakai yang doa biasa. Biasa itu kan ulama dulu itu mengajarkan dari Rasulullah, kemudian sahabat, kemudian ke tabi'in, kemudian ke bawah para sahabat Nabi itu, sampai ulama-ulama kita di Ahlus Sunnah, sampai hari ini ulama-ulama kita, dan itu hatta yaumil kiamat, kalau punya hajat itu salat yang digunakan sebagai medianya. Ada sholat sunat itu disebut dengan sholat sunat hajat, dikerjakan ketika kita punya keinginan. Misalnya,
Kita punya hajat mau jadi pegawai PNS, sholat sunat. Di dalam sholat sunat itu kita berdoa. Nah, ada satu sholat sunat Nabiullah Khidir alaihi salam, itu terdapat di 4 kitab, termasuk dalam kitab Ad-Dirbil Kabir. Kemudian Imam Syafi'i menulis itu kesaksian muridnya langsung. Imam Syafi'i itu punya murid banyak. Salah satu muridnya di Yaman itu Muhammad bin Abdullah Ad-Dustuhai. Itu adalah salah satu murid Imam Syafi'i yang sangat masyhur, ulama juga. Selain dia ulama fikih, dia juga ulama tasawuf. Itu pernah melihat langsung tulisan tangan Imam Syafi'i. Jadi dia melihat langsung tulisan tangan Imam Syafi'i. Dia menulis di dalam tulisan tangannya itu, judulnya itu adalah As-Salatu Hajatin li Alfi Hajatin. Salat hajat dengan 100 hajat. Ya. Jadi salat sunat hajat ini langsung diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Imam Syafi'i. Jadi dia tulis tangan, karena Imam Syafi'i ini tulis tangan, itu ditemukan oleh muridnya. Sholat sunatnya itu sama dengan sholat sunat hajat dia 2 rakaat. Cuma ada yang diatur. Yang pertama bacaan surahnya itu ditentukan. Jadi tata caranya begini. Kita mengambil air wudhu, kemudian kita pergi ke tempat yang agak tenang, yang tidak ada gangguan. Kalau di rumah mungkin di dalam kamar, kemudian kunci kamar supaya tidak ada yang mengganggu, atau mungkin di masjid, atau kita cari tempat-tempat tenang. Kemudian kita sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat itu diniatkan sholat sunat hajat. Pada rakaat pertama, sesudah membaca suratul Fatihah, itu kita membaca surah Al-Kafirun 10 kali. Jadi surahnya yang dibaca sesudah Fatihah itu Al-Kafirun, tapi diulang sebanyak 10 kali. Pada rakaat kedua, kita membaca sesudah membaca suratul Fatihah, kita membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, itu 11 kali. Jadi Al-Kafirun rakaat pertama 10 kali, rakaat kedua surah Al-Ikhlas tapi dibaca 11 kali. Setelah salam, selesai sholat 2 rakaat tadi salam, jangan merubah posisi, tapi sudah bukan sholat. Jadi kita sujud. Jadi selesai salam ini tadi, kita tidak berdoa, tapi langsung sujud. Di dalam sujud itu kita baca sholawat kepada Nabi 10 kali. Ini tadi bukan sholat lagi karena sudah salam. Jadi kita sujud, di dalam sujud itu kita baca sholawat 10 kali. Bisa dengan sholawat yang paling sempurna, bisa juga dengan sholawat yang paling pendek. Misalnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bisa. Kita bisa pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu dibaca 10 kali. Bisa juga baca salawat yang paling sempurna, salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Bisa tidak dibaca fil alamin innaka Hamidun Majid? Itu dibaca 10 kali. Setelah selesai sholawat 10 kali, kemudian kita baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahi wal aliyyil azim. Itu juga 10 kali. Itu sementara sujud. Kemudian yang ketiga kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar juga 10 kali. Tapi pada saat membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, disitulah kita meminta. Fid dunya hasanah, minta di situ. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, jadi 10 kali kita mengulang permintaan karena Rabbana atina fid dunya hasanah itu dibaca 10 kali. Jadi di dalam sujud, setelah itu langsung bangkit dari sujud, kemudian membaca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu selesai. Begitu cara kerjanya. Itu sholat sunat yang diajarkan langsung oleh Nabiullah Khidir alaihi salam kepada ulama yang pernah menjadi muridnya. Karena Nabi Khidir itu Pak masih hidup sampai hari ini. Itu Nabi Khidir sama dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu belajar sama Khidir. Tapi Nabi Khidir itu masih hidup sampai hari ini. Kenapa dia masih hidup sampai hari ini? Karena dia yang mengurus jasadnya Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi Nabi Khidir itu yang mengkremasi jasadnya Nabi Adam, sehingga dipanjangkan umurnya. Hari ini dia masih hidup dan itu seumuran dengan dunia. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.